Perbincangan kita kali ini adalah bertemu dengan seorang suku Dayak yang hebat dan dia memiliki semangat yang sangat tinggi untuk membangun brand menggunakan bahan baku dari rotan. Saya generasi ketiga, sebagai generasi ketiga mau memodernisasi lagi. Jadi tas itu yang awalnya original dibikin lebih cantik lagi seperti ini, dikombinasi yang spesial dari G-Ethnic yang spesial dari G-Ethnic kami bikin misalnya satu model ini kita bikin 5 piece tapi motifnya berbeda. Jadi itu limited edition. Nggak akan ada yang sama. Kak Lina pernah nggak mengadakan suatu pameran begitu di dalam negeri maupun luar negeri? Kita kalau orderan sudah pernah sampai ke Australia. Wah, tadi kita bicara gabungan antara kulitnya juga asli ya. Kulit sapi. Wah, luar biasa teman-teman. Dan ini juga dari rotannya juga premium ya, dan digabung. Itu dapat inisiatif pemikiran tuh bagaimana? Dan ini kan tidak gampang menggabungkan yang gini. Ngobrol santai bersama Wawa Lukman. Kita bertemu kembali di Ngobrol Santai bersama Wawa Lukman. Perbincangan kita kali ini adalah bertemu dengan seorang suku Dayak yang hebat dan dia memiliki semangat yang sangat tinggi untuk membangun brand menggunakan bahan baku dari rotan, yaitu yang berada di Kalimantan Tengah, ibu kota Palangkaraya. Yuk teman-teman kita kenalan ya. Halo Kak Lina, senang sekali bertemu ya. Halo Bu Wawa, terima kasih kedatangannya. Terima kasih. Gimana keluarga, sehat ya? Sehat Bu. Sehat. Kak Lina, boleh ceritain nggak nih perjalanan membikin sesuatu yang berbeda? Maksudnya begini, kan Kak Lina saya lihat ini hasil-hasilnya ini sebagian besar ada tas ya. Betul. Nah itu tiba-tiba memang karena inisiatif sendiri atau memang ada turunan? Baik, saya mau cerita sedikit ya Bu Ya, Wawa. boleh. Nah, jadi usaha ini adalah usaha yang sebenarnya tuh turun-temurun pengrajin. Nenek saya itu generasi pertama yang memang asli pengrajin. Pengrajin menganyam tikar rotan. Lalu generasi kedua ibu saya, dia lebih ke membuat baju adat seperti itu Bu. Baju adat, bahan dasarnya kulit kayu. Bisa dikombinasi dengan rotan. Saya generasi ketiga, sebagai generasi ketiga mau memodernisasi lagi. Jadi tas itu yang awalnya original dibikin lebih cantik lagi seperti ini, dikombinasi dengan kulit. Oh dikombinasi ya Kak Lina ya. Wah bagus sekali ya teman-teman ya. Kak Lina boleh cerita nggak, kok Kak Lina interested dengan bikin-bikin tas begini gitu daripada mungkin mau jadi ibu rumah tangga aja gitu? Tertarik kenapa? Awalnya sih pengennya tuh punya usaha yang lain, tapi ketertarikan semakin kesini tuh kayaknya keinginan saya ingin membuat sesuatu yang lebih inovatif dari bahan rotan yang original ini tadi. Gimana ya dibikin cantik sesuai dengan pasar yang saat ini sangat modern ya. Tiap tahun, tiap bulan, bahkan tiap minggu tuh beda-beda tuh model yang diinginkan. Jadi model ini kalau bikin satu apa bisa kopinya banyak modelnya sama atau gimana kali? Kalau yang spesial dari G-Ethnic yang spesial dari G-Ethnic kami bikin misalnya satu model ini kita bikin 5 piece tapi motifnya berbeda. Jadi itu limited edition. Nggak akan ada yang sama. Kulitnya boleh sama tapi motifnya berbeda. Karena kita menjual keunikan. Keunikan dan dari keetnikan itu sendiri. Jadi ada combine ya. Betul. Nah, Kak Lina kalau boleh tahu ini harga dari mulai harga di bawah sampai harga ke atas tuh kurang lebih berapa? Kalau pasarnya G-Ethnic sendiri, kami bikin itu premium ya, karena bahan premium, kualitas rotannya bagus, kualitas rotannya nomor 1 dari pengrajin. Jadi range harga antara 800 sampai 2 juta. Ya teman-teman, reasonable juga ya harganya karena beliau bikin, ini kan handmade ya? Iya betul Bu. Wah handmade tuh teman-teman, bikin satu ini aja bisa lama ya, tapi kualitas dan harga juga seimbang ya, jadi bukan karena mahal tapi kualitasnya juga bagus. Mau tanya nih Kak Lina, proses kreatif itu
ada tantangannya nggak kira-kira waktu membuat gitu? Ya, betul. Tantangannya pasti ada. Ketika kita ada permintaan, permintaannya mau cepet nih, bulan depan bisa nggak? Nah, tantangannya sendiri dari bahan baku, karena ini handmade, mereka pengrajin membuat satu tikar ini aja bisa 2 bulan. Aduh, tikar ini nih Kalina, ya, aduh betul. 2 bulan teman-teman ya. Betul. Jadi tantangannya untuk di bahan baku sih. Jadi bagaimana saya bisa stok gitu, stok dari pengrajin-pengrajin di pedalaman sana untuk membuat rotan ini selalu ready. Misalnya sebulan itu ada berapa piece gitu, harus ada lah. Jadi begitulah teman-teman, ada tingkat kesulitannya, bukan sembarangan rotan, tapi rotannya juga dicari yang premium. Nah teman-teman, kita tanya lagi ya ke Kalina. Kalina, ini berarti Kalina salah satu juga mensupport program pemerintah di UMKM ya. Gimana coba ceritain? Kita mensupport pengrajin yang ada di pedalaman dengan cara yang pertama tuh kita misalnya mereka jual bahan rotan ini, kita tidak berusaha untuk menawar harga. Karena ini kan handmade. Handmade. Mereka handmade pakai tangan gini. Sebisa mungkin lah kita support mereka karena penghasilan mereka dari menganyam, Bu. Benar. Jadi kenapa harganya mahal? Mereka kasih kualitas nomor 1 bagus. Yang kedua, mereka benar-benar mencintai pekerjaan mereka. Itu yang kita bayar mahal. Kita bayar mahal, benar. Pekerjaan mereka dan pewarnaan ini juga sangat alami, Bu. Itu juga kita berani bayar mahal ke pengrajin. Makanya kenapa harga produk kita itu menengah ke atas, karena itu kita mensupport produk, mensupport pengrajin di pedesaan. Teman-teman, berarti Kalina ini di tempat usahanya ini satu yang kita ambil poin adalah memperdayakan masyarakat, pengrajin. Satu, untuk kehidupan mereka selanjutnya. Kedua, dia tidak menawar. Ya, itu yang kita harus garis bawahin. Yang ketiga, Kalina juga membuat sesuatu didesain pakai hati, ya. Jadi itulah tingkat kesulitan yang dihadapinya. Makanya tadi beliau bilang kalau buru-buru bukannya nggak mau, tapi tergantung pengrajinnya. Begitu sayangnya. Mereka mengutamakan kualitas. Mereka sudah tahu kualitas yang bagus untuk dipromosikan di lokal, bahkan internasional mereka udah. Wah, ngomong-ngomong internasional, Kak Lina pernah nggak mengadakan suatu pameran begitu di dalam negeri maupun luar negeri? Kita kalau orderan sudah pernah sampai ke Australia. Orderan sih sering, tapi mereka suka yang original, yang kombinasi juga mereka udah mulai mau menyukai karena mereka udah tahu nih real barangnya udah bagus. Yang terakhir kita kemarin mengikuti promosi gitu di Bandara Changi, disupport dibawa dari Disperindak Provinsi. Wah, keren ya, teman-temannya dibawa Dispenda dari Provinsi Kalimantan, begitu ya. Belum lama ini baru mengadakan pameran di Singapura tepatnya. Ya teman-teman, siapa lagi yang akan mencintai budaya kalau bukan dari kita? Yuk kita memulai budaya Indonesia kita pakai misalnya dengan hasil pengrajinnya ya, karena juga kualitasnya juga tidak kalah dengan yang di luar negeri. Kalina, dari tadi kita ngomong-ngomong nih soal pengrajin, soal hasil-hasilnya. Saya dari tadi belum tahu nih nama pengrajinnya, maksudnya ada toko yang dijual, brandnya ya. Apa ini namanya G Ethnic, tuh mengusung dari G itu sebenarnya goods, barang yang bagus, keren banget, dan berkualitas. Ethnic, ethnic tuh etnikal, tetap bahannya rotan kan itu adalah salah satu produk non kayu yang etnik gitu sih. Makanya namanya G Ethnic ya. Nah itulah arti nama dari G Ethnic. Makanya suatu nama sangat berarti ya. Nah boleh nggak Kalina bagi satu motivasi ya buat teman-teman yang sedang mendengarkan untuk membangun suatu usaha itu sebetulnya gampang atau susah? Kalau gampang, kadang ada gampangnya. Kalau susah, kadang ada susahnya. Tingkat gampangnya di mana? Tingkat susahnya di mana? Tingkat gampangnya, menurut saya sih, kadang-kadang kita tuh ngelihat pasarnya. Kayak aku kan masih muda gitu. Apa sih permintaan kayak tas-tas yang modern ini modelnya kayak apa? Dari situ aku juga mulai pelajarin. Kayaknya aku harus bikin model ini lagi, tapi dikombinasi rotannya di bagian sini, tapi ngikutin tren gitu. Kalina, ini kan dari tadi kita bicara gabungan antara kulitnya juga asli ya. Kalina, wah luar biasa teman-teman. Dan ini juga dari
rotannya juga premium ya dan digabung. Itu dapat inisiatif pemikiran tuh bagaimana? Dan ini kan tidak gampang menggabungkan yang gini. Awalnya ketika itu ya, waktu kita ada di pameran gitu, saya itu kayak pengunjung aja awalnya. sih, ngelihat toko tas rotan orang kok bagus ya, bisa nggak ya, bisa nggak ya aku bikin kayak gitu. Aku kan punya modal nih, nenek tuh pengrajin, pengrajinnya. Coba-coba dulu dengan modal awal 1.500.000 bisa dapat 2 piece tas. Tapi itu pengrajinnya kita coba-coba aja. Tapi setelah lama-lama akhirnya ada nih yang tertarik gitu, akhirnya kita ada yang order ya, belajar belajar fokus, menggeluti itu, akhirnya sampai sekarang puji Tuhan berkembang lah. Konsisten ya. Asal kita konsisten, kita terus berinovasi, kita terus maju, ketika ada peluang coba masuk gitu. Itu pesan dari Kak Lina. 1, harus fokus. 2, konsisten. Yang 3, ada peluang kita ambil. Ya, jadi hidup kita ini sebetulnya gampang-gampang susah gitu ya Kak Lina ya. Kalau gampang karena kita mau bergerak ke depan. Kalau susah kitanya nggak mau bergerak, betul ya. Kak Lina, coba dong kasih kunci motivasi buat teman-teman kita yang nonton. Mungkin ada yang takut untuk bergerak ya. Mungkin ada yang sedang dalam proses tapi ragu-ragu mau terusin apa enggak usaha ini. Apalagi kan Kak Lina tadi 3 generasi loh, dari nenek, mama, dan Kak Lina. Silakan sayang. Untuk motivasi yang pertama itu fokus, yakin. Amin. Fokus dan yakin itu adalah kunci yang pertama, sehingga jalan menuju hal yang lain-lain yang kita impikan itu pasti akan berjalan dengan lancar. Seperti ya Thomas Alva Edison yang dia berkali-kali bikin lampu, dia nggak putus asa, dia mungkin penasaran, terus coba terus, akhirnya kita bisa menikmati apa yang kita rasakan sekarang dari apa yang dia ciptakan. Wah, keren sekali ya teman-teman, perumpamaan ini yang tidak kita pikir, kadang-kadang sekali 2 kali buat kita sudah give up, tapi seorang Thomas Alva Edison dengan beratus kali, bahkan mungkin 1000 kali dia bercoba, tapi dia tetap konsisten. Bagaimana teman-teman dan kita ya, kalau kita bisa lihat sosok dari Kak Lina hari ini, bisa duduk sini dan menikmati hasil karyanya karena dia konsisten dan fokus. Kak Lina, makasih ya waktunya. Makasih Bu. Ya, biar kita belajar dari Kak Lina bagaimana bisa menginspirasi kita para generasi muda. Demikianlah teman-teman, kita bertemu dengan sosok seorang Kak Lina yang begitu gigih dan fokus dengan satu usahanya. Sampai ketemu lagi, biarlah kita selalu mempunyai iman, pengharapan, dan kasih. Saya Wawa Lukman dan Kak Lina pamit mundur. Bye. Iman pengharapan dan